Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk minggu depan ya, hari Senin tanggal 14 Oktober 2024. Untuk saham-saham yang akan kita bahas disesuaiin aja sesuai judul. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Yang pertama, kita akan lihat dulu saham Antam yang kemarin itu naik lumayan tinggi 1,95% ke area resistennya lagi 1560-an ya, 1565 untuk harga penutupan Antam Jumat kemarin. Mungkin buat teman-teman yang sempat taking profit ya, berarti untuk besok Senin lihat aja sih untuk Antam ini di awal marketnya gimana. Kalau bisa breakout ya nggak menutup kemungkinan mulai bullish lagi, melanjutkan tren bullishnya, ngejar resisten selanjutnya di 1675. Cuman kalau malah merah koreksi turun ya berarti mungkin masih sideways seperti ini ya. Jadi kita lihat aja. Soalnya beberapa hari terakhir ini cenderung sideways ya untuk saham Antam. Cuman ini udah nyentuh resistennya lagi. Kalau baru mau entry, namanya nunggu konfirmasi breakout aja ya. Takutnya kalau koreksi turun nanti mending ambil di harga support ya. Lihat aja untuk besok Antam di awal marketnya gimana. Kalau IHSG-nya bagus ya nggak menutup kemungkinan untuk Antam ini bisa breakout sih. Apalagi kalau kita lihat ya untuk transaksinya beberapa hari terakhir itu aslinya udah mulai masuk. Kalau kita perhatikan Antam kemarin Jumat itu aslinya net buy 32,9 M. Kalau kita lihat dari tanggal 7 dalam satu mingguan terakhir ini aslinya cenderung masuk di saham Antam. Jadi ketika sideways atau konsolidasi itu aslinya nggak jualan ya, malah cenderung masuk. Yaitu kemungkinan trennya masih bullish sih kalau menurut saya ya. Kita lihat aja untuk besok Senin gimana. Kalau kita lihat transaksi lebih detailnya, hari Jumat kemarin diakumulasi oleh BB-nya versi asing dan 100% transaksinya P untuk BB versi asing di saham Antam di harga atas ini ya, mendekati area resistensi bukan harga atas. Kalau secara historinya ya hitungannya masih belum terlalu tinggi ini untuk saham Antam. Mudah-mudahan aja untuk tahun ini sampai akhir tahun bisa nyentuh 1800-an lagi ya, harapan teman-teman, mungkin harapan kita juga yang minat buat beli saham Antam sih bisa pantau untuk besok Senin. Kayaknya masih potensi buat breakout itu masih sangat besar ya, apalagi kalau kita lihat historinya waktu tanggal 20-21 Mei itu gap down-nya lumayan lebar, dan kalau menutup gap paling enggak Antam ya ke 1675-an ya. Jadi untuk target price-nya di sini, mungkin buat teman-teman yang sempat taking profit dan udah lepas semua, misal besok breakout volumenya cukup bagus, ada yang jaga harga di 1570 1565. Disclaimer kalau mau entry lagi untuk swing nanti target price-nya di 1670-an. Mungkin strateginya seperti itu untuk saham Antam ya. Dan kembali lagi sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Lihat aja di awal market untuk besok Senin Antam gimana. Oke, itu untuk saham Antam ya. Untuk supportnya ada di 1490, resistennya ya harga penutupan ini. Kalau bisa breakout berarti resisten selanjutnya di 1675. Itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham SMGR yang menarik ya, udah mulai rebound cukup tinggi. Kemarin Jumat itu bahkan naik 6%-an lebih ya, setelah akhirnya berhasil juga ya breakout di atas 4160, dan candlenya cukup bagus sih untuk kemarin Jumat. Untuk transaksinya juga diakumulasi asing cukup banyak ya untuk saham SMGR ini. Kalau kita lihat di sini untuk saham SMGR, properti udah mulai naik, SMGR mulai ngegas ya ini. Dalam satu mingguan terakhir ini aslinya net buy 111,9 M, dan baru masuk paling banyak itu kemarin Jumat sih ya, di hari Jumatnya net buy 89 M lebih. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham SMGR tanggal 11 kemarin hari Jumat, ini kelihatan sekali ya diakumulasi oleh broker-broker asing AK, YU, BK. Mereka versi asing, dan untuk asingnya yang keluar hitungan juta, yang masuk cukup banyak, jadi diakumulasi asing. Untuk lokalnya sendiri net sell. Sebagian retail pada keluar di saham SMGR ya, mungkin taking profit di resisten malah ngegas naik ya. Konfirmasi breakout sini untuk saham SMGR.
Untuk besok Senin semoga aja masih bisa hijau ya untuk saham SMGR, tapi hati-hati sih agak rawan koreksi ya kalau udah naik cukup tinggi. Secara tren sih mudah-mudahan mulai bullish ya. Ini secara technical trend sideways-nya di bawah 4160 udah jebol breakout, berarti target price atau resisten selanjutnya untuk saham SMGR di 4600-an. Mungkin buat teman-teman yang kemarin itu sempat ambil posisi ketika konfirmasi breakout, ya ini target price-nya kalau untuk swing di 4600 semoga aja bisa kecapai dalam waktu dekat ya. Kalau asingnya masih terus masuk dan nggak ada yang distribusi besar-besaran, harusnya mudah sih untuk saham SMGR buat menyentuh level 4600-an, apalagi melihat valuasinya yang hitungannya masih nggak terlalu mahal ya, cenderung murah. Bahkan ini untuk saham SMGR di 0,6an, mungkin 0,6 lebih dikit, 0,67 ya, sempat 0,6 kali kalau nggak salah. Ini udah lumayan naik sih, tapi paling nggak buat ke 0,8 PBV-nya tahun ini mudah-mudahan bisa ya. Kita lihat aja untuk minggu depan. Untuk target price-nya sih masih di 4600-an, dan kalau turun selama nggak jebol aja di bawah 4160 ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham SMGR. Lihat transaksinya sih cukup bagus untuk kemarin Jumat, dan ada akumulasi asing, retailnya keluar. Mudah-mudahan masih bisa hijau di awal market ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham SMGR ya. Agak nanggung juga sih sebenarnya ya, yang baru mau entry di 4300-an ini di tengah-tengah soalnya ini. Kecuali lebih dekat ke area support, nah itu agak mending ya. Jadi kalau mau antisipasi resikonya nggak terlalu gede. Tapi kembali lagi sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham SMGR. Kita lihat saja besok Senin, semoga masih bisa hijau di awal market ya, dan kalau ngegas target price-nya di 4600. Oke, itu untuk saham SMGR. Selanjutnya kita akan cek saham INTP. Untuk saham INTP ini naik ya, kemarin tuh naik lumayan tinggi sih, 4,71%. Kalau lihat historinya hitungannya masih di harga bawah ini untuk saham INTP. Secara teknikal ya itu masih di harga bawah. Waktu itu sempat nyentuh support dijaga di 6.200-an ya, bulan-bulan Juni sih udah cukup lama, habis bagi dividen malah ngegas naik. Kemudian turun-turun lagi perlahan. Ini mulai ngegas lagi sih untuk saham INTP. Coba kita cek untuk transaksinya apakah disertai akumulasi. Sektor semen ngegas ya, SMGR, INTP naik. Kalau kita lihat sih untuk transaksinya sebenarnya nggak ada asing ya, yang masuk itu asing, YU, AK, ZPBK. Untuk asingnya sendiri NetPay sebanyak 3,5 M. Untuk lokalnya lokalnya ada juga yang akumulasi si RX ya, NetPay 4,1 M, KZ NetPay 2,9 M, dan dua broker ini 100% transaksinya di saham INTP. Untuk asingnya juga masuk, yang keluar CC aja ini paling banyak 8,4 M. Retailnya pada keluar sih, ini SQ, YP, XL, XI, NI yaitu pada keluar. Jadi kalau retailnya keluar, harga sahamnya bisa ngegas ya. Jadi mungkin untuk besok Senin resistennya sih cukup tinggi kalau kita masih pakai Fibonacci yang lama ya. Coba kita update untuk area support resisten terdekatnya di berapa. Pakai resisten yang ini untuk level harga saat ini. Di sini sih untuk resisten terdekatnya ada di 7.500 ya. Mungkin target price-nya di 7.500 ini. Misal minggu depan masih naik ya, sekiranya mendekati resisten berat buat breakout. Mungkin buat teman-teman yang udah punya posisi floating profit, kalau mau sebagian diamankan ya. Takutnya kalau gagal breakout nanti koreksi turun. Cuman kalau berhasil breakout ya nggak menutup kemungkinan mulai ngegas lagi di ngejar 8.250-75an. Mengingat juga ini ya, harganya secara teknikal sih ya, ini historinya masih di harga bawah ini untuk saham INTP. Kalau kita lihat valuasinya, kalau dibandingkan SMGR kayaknya sih lebih menarik SMGR ya sebenarnya ya. SMGR ini PBV-nya 1,2 kali, PER-nya 30, dividen yieldnya 1,2.
1,9, jadi dividend yieldnya lebih gedean SMGR, valuasinya lebih murahan SMGR, pairnya ya 11-12 cuman lebih kecilan SMGR dikit ya. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham INTP ya. Kalau disuruh milih antara SMGR INTP, di harga saat ini kayaknya lebih menarik di SMGR ya, tapi kembali lagi sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Pantau aja resistennya untuk saham INTP di 7.500. Kalau misal minggu depan masih naik ya, semoga aja. Oke, itu untuk saham INTP. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham TINS. TINS juga naik ya, TINS naik, target price-nya kejemput kemarin Jumat, malam ini berhasil breakout sedikit ya nggak sedikit sih, cuman lumayan ini untuk saham TINS. Secara technical bullish ya, waktu itu berhasil breakout, ngegas ngejar resistennya udah kejemput hari Jumat kemarin di 1.300 plus di 1.315. Semoga aja minggu besok hari Senin masih bisa bertahan di atas 1.300. Kalau mau entry di harga saat ini ya agak telat sih sebenarnya ya, tapi kalau kita lihat transaksinya apakah masih ada potensi buat uptrend lagi melanjutkan kenaikannya untuk besok Senin, atau koreksi dulu ya untuk saham TINS. Lihat transaksinya diakumulasi oleh asing ya, ini AK, YU, BK versi asing ini yang masuk ya kan, cukup banyak. Jadi untuk saham TINS diakumulasi oleh asing sebanyak 55,8 M, untuk lokalnya sendiri jualan. KK, SQ, YP, PD jualan ya, sebagian retail juga keluar sih di saham TINS, cuman diakumulasi asing. Harga sahamnya naik, dan kalau kita perhatikan untuk asingnya cenderung akumulasi ya emangan ya. YU 100% buy untuk transaksinya di saham TINS di harga atas ini, kemudian AK, CC juga cenderung akumulasi versi asing. Untuk saham TINS secara technical sih kalau lihat transaksinya di harga atas kemarin masih lumayan banyak yang akumulasi, kemungkinan masih uptrend ya. Kalaupun turun itu semoga aja sideways atau koreksi wajar ya. Jadi untuk polanya mungkin seperti ini untuk besok Senin ya, kalau nggak naik. Mudah-mudahan sih seperti itu. Kalau langsung merah jebol di bawah 1.300 ya, mending jangan buru-buru buat masuk ya, soalnya dia mengingat harganya udah di atas juga. Oke, mungkin seperti itu untuk saham TINS. Lihat aja apakah bisa bertahan di atas 1.300 atau enggak untuk Senin depan ya. Kalau masih uptrend naik, target price-nya lumayan tinggi sih untuk saham TINS. Resisten selanjutnya ada di 1.600-an ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham TINS. Kembali lagi disclaimer sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Pantau 1.300 untuk besok Senin. Untuk selanjutnya kita akan cek saham MTKA, ini yang harganya sedang beberapa hari terakhir sideways di area sini-sini aja ya, di range area 2.500 sampai 2.600 untuk saham MTKA. Kemarin sih udah pernah ngegas, sempat lumayan tinggi juga kenaikannya di 2.700-an, cuman koreksi ya beberapa hari terakhir ini dan cenderung sideways di area antara supportnya 2.500 sampai resisten tertekannya 2.600. Jadi masih di sini-sini aja sih untuk 3 hari terakhir ya untuk saham MTKA. Untuk Seninnya berarti mungkin pantau level ini 2.600 ya, semoga aja sih bisa breakout lagi di atas itu dan mulai naik. Mengingat untuk saham MTKA ini ya bagusnya kalau entry pas berada di area support kuat ya. Kalau di harga saat ini sebenarnya agak nanggung sih, walaupun masih ada potensi naik ya. Jadi kembali lagi untuk teman-teman yang mau masuk, disclaimer, mungkin kalau mau nambah muatan ya, yang udah ambil di bawah dan tetap masih mau hold untuk saham MTKA ya, ini kalau mau nambah muatan masih sideways sih. Kalau trennya emang bullish ya ada potensi rebound naik ya, mengingat MTKA juga komoditasnya lagi tinggi-tingginya. Kalau kita lihat Antam juga udah mulai rebound ya untuk MTKA. Hari kemarin Jumat untuk aslinya masuk 2,1 M. Kalau kita lihat lebih detail MTKA ada yang distribusi YO lokal lah, YO nya lokal. Untuk aslinya sendiri net buy sih, net buy cuman nggak terlalu banyak ya. Kalau kita lihat coba dari tanggal 1 Oktober ketika MTKA mulai naik tapi habis itu koreksi lagi. AK versi asing akumulasi.
Jadi diakumulasi oleh asing sih sebenarnya untuk saham MTK untuk bulan ini ya. Ini kelihatan sekali, kita cek dari tanggal 1 bulan ini Oktober, AK, CC, ZP, TP versi asing net buy lumayan banyak, dan yang keluar YU, LGTX secara nilai sih nggak sebanyak yang masuk. Diakumulasi asing di distribusi lokal, kemungkinan untuk polanya kalau menurut saya sih mungkin ini ya, kalau nggak sideways ya mudah-mudahan bisa breakout dan mulai naik lagi untuk saham MTKA. Untuk resisten kuatnya di 2975. Oke, itu untuk saham MTKA. Mungkin buat teman-teman yang mau swing ya, kalau IHSG-nya mulai naik lagi ya mudah-mudahan MTK juga bisa naik ya. Lihat sektor yang sama Antam gimana, kalau Antamnya mulai rebound terus ya kemungkinan untuk saham MTK juga bisa naik sih. Lihat historinya ya hitungannya udah lumayan dalam ya koreksi MTKA, sideways-nya cukup lama, dan semoga sih bisa breakout di atas 2975 untuk tahun ini. Kalau bisa breakout di atas itu mudah-mudahan mulai uptrend lagi. Oke, itu untuk saham MTKA. Kembali lagi disclaimer sih, pantau aja 2500 support ini ya, selama nggak jebol aja di bawah 2500 mudah-mudahan aman. Oke, itu untuk saham MTKA. Selanjutnya kita akan cek saham BRMS yang harganya masih di atas ya, kemarin Jumat bahkan naik lagi lumayan tinggi 4,58%, tapi masih di sini resistennya, belum bisa breakout di atas 2808. 288 ya resistennya, 286 288. Kalau kita lihat untuk transaksinya, BRMS hari Jumat kemarin aslinya masuk lagi 28,4 M. Kalau kita lihat lebih detail sih di sini untuk saham BRMS tanggal 11 ya. Tanggal 11 kemarin RF-nya jualan mulai keluar, untuk RF-nya ini net sell 9,5 M dan diakumulasi oleh asing. DC, AK, NI versi asing net buy. Kalau kita lihat secara keseluruhan ya diakumulasi sih, sedikit diakumulasi khususnya oleh broker-broker asing. Untuk lokalnya sendiri juga ada yang akumulasi yaitu RXMG ya. RX-nya net buy 13 M-an lebih. Kalau kita lihat dari awal minggu ini dari tanggal 7 LG yang terus masuk, untuk hari ini kemarin Jumat tanggal 11 untuk LG-nya keluar nih 3,6 M. Kalau mau entry sebenarnya agak nanggung ya, udah di atas soalnya ini untuk harga sampai RMS. Tren sih bullish, cuman harganya masih di atas. Ya pantau aja support resistennya ini sih. Untuk resistennya masih di 286 ya, dan untuk support terdekatnya di 250. Ini rata-rata harga belinya siapa ya kemarin itu kalau nggak salah. Coba kita cek ya. Coba kita cek dari harga bawah aja, dari area supportnya ya di tanggal 13 ini agak lama ya. Ketika mulai ngegas aja dari tanggal 17 September kita cek kira-kira yang pegang barang siapa. 17 September untuk asingnya BK ya. RF untuk rata-rata belinya RF di 233. Floating profit posisinya masih floating profit 23, di mendekati area support ya 233 ya di sini sih. Ya berarti supportnya di area sini 233, 226, 234 ya. Mungkin kalau bisa turun lagi ke area sini dan RF-nya belum jualan banyak ya, itu malah kesempatan buat yang mau entry ya, atau ada yang jaga harga di area supportnya ini kalau bisa turun. Tapi ya cuman kalau masih ngegas breakout ya itu terserah market makernya ya. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham BRMS. Pantau resistennya mungkin untuk besok Senin di 288 286, soalnya ini lebih dekat ke resisten, soalnya siapa tahu naik dulu berhasil breakout atau enggak ya, lihat aja besok Senin ya. Itu untuk saham BRMS. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham AMMN yang kemarin Jumat naik ya setelah sekian lama sideways di bawah resistennya, akhirnya naik juga walaupun secara teknikal juga belum bisa breakout lagi di atas 9.300. Masih di sini 9.300 untuk resisten AMMN, kemarin naik 3,1%-an itu masih belum bisa breakout ya. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya
AMMN kemarin Jumat asingnya masuk 19,8 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham AMMN ya. Tanggal 11 Jumat kemarin ada yang ada yang akumulasi yaitu CC ya. Untuk CC versi asing atau lokal. CC-nya versi asing net base banyak 67 M dan yang keluar juga didominasi asing. Jadi untuk saham AMMN ini transaksinya didominasi asing, BP, AK, DX versi asing keluar ditampung oleh CC. CC-nya versi asing juga. Kalau lihat market makernya CC net base 62 M, rata-rata belinya di 9.067. 9.067 di level ini ya, berarti pushnya floating profit walaupun nggak terlalu tinggi ya. Mudah-mudahan masih bisa naik, uji resistennya di 9.300 sih buat teman-teman yang misal kemarin-kemarin sempat entry di harga 8.700-an ya, di harga terendahnya. Kenapa kok 8.700? Soalnya lihat historinya kan kelihatan nih, mentok di 8.700, ngangkat naik mantul naik 3 kali ya. Jadi ini area support terdekatnya dan resistennya di 9.300. Kalau naik dan di level resistennya ini berat buat breakout ya diamankan aja yang udah floating profit. Takutnya koreksi turun lagi ya, mungkin seperti itu. Kalau baru mau entry agak nanggung ya, ini lebih dekat ke resisten. Tapi wait and see aja dulu, mungkin apakah bisa berhasil breakout atau enggak untuk besok Senin. Pantau 9.300. Oke, itu untuk saham AMMN ya. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro. Ini yang harganya masih di atas. Kemarin sih naik ya, walaupun nggak tinggi-tinggi banget, 1%-an aja. Untuk candlenya juga masih kecil-kecil ya. Masih apa ya? Ini mau naik, harganya udah cukup tinggi. Mau koreksi juga koreksi juga pasti kayaknya masih belum ya. Belum waktunya buat koreksi dalam. Tunggu aja sampai waktunya tiba, mungkin pas ex-date ya, bisa habis bagi dividen. Coba kita lihat apa udah update saham Adaro di RTI, kira-kira akan belum RUPS tanggal 8 kemarin. Mungkin buat teman-teman yang tahu hasilnya apa bisa ditulis di kolom komentar ya. Untuk RUPS Adaro kemarin tanggal 8, kalau lihat teknikalnya sih udah di atas, jadi kurang direkomendasikan kalau untuk masuk untuk jangka panjang. Untuk trading pun juga kayaknya kurang menarik ya. Lihat beberapa hari terakhir volatilitasnya rendah, kecil, ini nggak terlalu tinggi untuk tingkat volatilitasnya. Kalau kita lihat untuk transaksinya juga asingnya cenderung keluar untuk saham Adaro dalam beberapa hari terakhir. ADRO kemarin Jumat masuk, cuman belum terlalu banyak. Kalau kita lihat dari tanggal 7 dalam satu mingguan terakhir, net sell 172 M-an. Kalau kita cek dari awal bulan ini aslinya udah net sell 295 M di harga atas ya. Hati-hati aja untuk saham Adaro di harga atas ini, nggak terlalu direkomendasikan buat entry. Yang masih terus masuk LG BK. Yang untuk LG emang cenderung masuk terus, nggak tahu alasannya apa. Mungkin buat teman-teman yang tahu bisa ditulis di kolom komentar. Untuk saham Adaro agak nanggung sih, mungkin untuk polanya masih sama sideways seperti ini sampai ada momen buat longsor atau rebound ya. Tapi kalau buat naik breakout di atas 4.000-an berarti apa ya, ATH ya, otomatis ya. Kalau untuk harga tertingginya waktu itu di 4.240 di harga saat ini. Coba kita lihat ya untuk harga batu baranya. Newcastle Coal apa sih, agak lupa ya, Coal aja lah. Harga Newcastle Coal. Kalau kita lihat harga batu baranya juga ya sebenarnya masih normal aja ya, masih di harga-harga seperti ini, belum setinggi waktu pas
bulan-bulan tahun-tahun 2022 akhir, jadi masih di harga 1146an. Jadi kayaknya di harga saya ini kurang menarik sih untuk sama Adaro buat masuk ya, terlalu beresiko. Tapi kembali lagi sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau menurut saya mungkin masih sideways. Kalau lihat transaksinya lebih detail kemarin Jumat, LG sih yang masih jaga harga untuk saham Adaro, cuman aslinya cenderung keluar. Mungkin seperti itu sih untuk saham Adaro. Wait and see aja dulu, mungkin yang belum punya posisi, yang udah punya posisi dan floating profit ya nggak ada salahnya buat pasang trailing stop ya. Tapi kembali lagi sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham Pegas. Pegas sudah cukup lama nggak kita bahas, harganya udah mulai naik sih. Kemarin naik cuman sideways dan hari Jumatnya naik lagi mendekati resisten di 1540, tapi ada perlawanan turun untuk saham Adaro. Kok saham Adaro, saham Pegas. Coba kita update pakai harga area support yang mana. Adaro ini kurang bagusnya, gapnya belum ketutup ya, yang waktu tanggal bulan April. Kalau kita update untuk area support resisten terdekatnya untuk saham Adaro saat ini ya. Di sini sih untuk resistennya masih di 1550 dan supportnya lumayan dalam 1460. Lihat transaksinya Pegas, sorry kok Adaro, Pegas ya. Pegas PGAS. Pegas aslinya net sell 9,2 M kemarin Jumat. Kemarin Jumat tanggal 11 net buy, sorry, aslinya mulai masuk kemarin Jumat, net buy 27,5 M. Kalau kita lihat lebih detail di akumulasi oleh asing ya, ternyata ya AG, AK, BK, broker-broker asing pada masuk untuk saham Pegas. Dan lokalnya jualan ya, lokalnya jualan CCTP sebagian retail keluar, jadi harga sahamnya naik. Mudah-mudahan sih untuk hari Senin atau minggu depan bisa nguji resistennya di 1550. Pantau aja level ini buat teman-teman yang udah ambil di bawah, sekiranya di resisten 1550 berat buat breakout, mending diamankan aja. Kalau nggak mau semuanya sebagian, tapi kalau berhasil breakout ya disclaimer sih, kalau tetap masih mau hold, resistennya lumayan tinggi 1600 mendekati 1700 ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Pegas, pantau 1550 untuk besok Senin ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bumi yang harganya kemarin itu naik tapi habis itu turun lagi. Trennya masih bullish, koreksi wajar, semoga aja sih kalau melihat masih bisa ngegas untuk kemarin Jumat walaupun habis itu turun lagi ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya Bumi tanggal 11 kemarin aslinya net buy nggak terlalu banyak, 537,6 jutaan. Tapi volatilitasnya cukup tinggi nih, cukup ramai untuk saham Bumi. Bumi tanggal 11 kemarin secara keseluruhan untuk aslinya sebagian yang masuk, sebagian keluar ya, yang masuk AK, yang keluar CC. Untuk lokalnya sendiri net buy, yang jadi market maker utamanya ada MG, tapi MG-nya cenderung scalpingan, net sell 3M aja. Kalau kita lihat dari awal minggu ini MG jualan cukup banyak ya, cuman ada yang masuk juga sih. Kalau tren, secara tren buat teknikalnya aja ini karena masih bullish ya, jadi mudah-mudahan masih ada potensi naik untuk besok Senin. Pantau level 132, 130 ya, semoga aja nggak jebol lagi di bawah itu. Kalau misal turun dan di area 130, 131 ada yang jaga harga, disclaimer kalau mau entry untuk swing, nanti kalau naik ya disesuaikan aja kalau untuk taking profitnya ya. Kalau secara teknikal resistennya di 150 cukup tinggi. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bumi. Selanjutnya kita akan cek saham Bumi yang kemarin ngegas setelah sekian lama sideways di harga 5960, akhirnya breakout naik cukup tinggi, bahkan sempat ke 74 tapi habis itu turun lagi dan close di 67. Kalau kita lihat untuk transaksinya Bumi tanggal 11 kemarin juga cukup ramai. Kalau kita lihat lebih detail Bumi, siapa yang jadi market makernya, YB ya, YB cuman net sell 3,2 M cenderung scalpingan.
Secara keseluruhan juga nggak ada yang akumulasi banyak sih, yang masuk paling banyak PDSQ. Kalau kita lihat dari ketika sideways, ketika harganya di sini ya, ini kita cek aja dari tanggal 21 Agustus. 21 Agustus siapa yang pegang perang untuk saham Humi ketika sideways di harga bawah? Ya ini sih CCSQ ya. Cuman ya amnya untuk scalping aja, mungkin untuk saham Bumi ya. Ini karena sempat naik. Untuk target support resistennya mana ini? Coba kita cari dari harga ini aja. Resistennya ada di sini ya, kemarin itu mencoba breakout di atas 73 gagal. Untuk resistennya di 73, ini di 67 itu di tengah-tengah, agak nanggung sih sebenarnya kalau mau masuk untuk swing ya. Tapi kalau untuk trading scalping ya lihat bid overnya ya, kalau masih rame volatile ya disclaimer kalau untuk scalping yang, cuman hati-hati aja. Oke, itu untuk saham Bumi. Mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Tutup disclaimer, terima kasih.